Udah, selamat pagi, Bilangnya siang, pembukaan. dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Gatot Kaca yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Mandis, ada Altaf Nafi Anwar, Albert Timothy Gunawan, dan Nisa. Ada Nisa, apa sih? Ada Nisa. Ya, jadi di sini kita akan menjelaskan tugas ke-9 dari statistika. Lanjut, Bar. Gue dulu berarti ya. Jadi Oke, soalnya Unemployment Information Services claims the mean annual salary bla 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 itu over age 25 and without the high school diploma is more than 18.500. Kemudian annual salary in dollar for random sample of 12 full time berarti N 12 is on the table left. Jadi ini perlu dihitung dulu dari tabelnya. Kemudian alfanya itu 0,1 dan claimnya itu yang tadi ya di atas 18.500 dan ini soal-soalnya mungkin langsung ke jawabannya aja Pak. Jadi tadi kan di soal disebut kalau klaim itu over 18.500 maka itu termasuk HA dan dapat kita simpulkan juga kalau H0 itu maka pokoknya selain lebih dari maka jadi kurang dari sama dengan gitu lah intinya gitu. Dan klaimnya itu HA tadi. Nah, dari bisa back soal. Nah, pokoknya di sini kasih tahu kalau alfanya 0,1 dari tabel kita bisa ngetahuin kalau kanan lagi nah T0-nya itu 1,363 ini. Nah, maka karena ini left tailed, jadi rejection region-nya itu di kiri ini right tailed, maka rejection region itu di kiri dari 1,363. Nah, ini dari rumus yang ada di PPT didapetin kalau T-nya itu ini dari eh mean sample dikurang mean population itu yang diklaim terus dibagi sama S-nya dibagi akar N tadi. Nah, T-nya dapetin 3,878. Nah, karena rejection region kiri dari 1,3 dan T kita 3,8, maka kita kesimpulan itu gagal melakukan 0. Dan ini untuk conclusion-nya pada tingkat signifikansi 10% tidak ada cukup bukti untuk menolak klaim bahwa rata-rata gaji pekerja wanita berumur 25 tahun ke atas dan tanpa diploma adalah lebih dari 18.500. Oke, itu untuk nomor satu. Nah, kemudian lanjut nomor 2. The Dean of a University estimates that the mean, jadi mean itu 11. Udah gitu kita mau klaim, ya, udah gitu alfanya itu sama dengan 0,01. Terus ada datanya ini, classroom hours-nya 11,8 dan sebagainya. Terus, jadi pertama kita klaim dulu H0-nya, hipotesis nolnya itu mu sama dengan 11, berarti HA-nya mu sama dengan tidak sama dengan 11. Terus kita cari dulu min-nya dari datanya 11,8, 8,6 ditambahin nanti dibagi 8, dapat hasilnya 10,05. Terus kita cari standar deviasinya, didapetin 2,485 dan seterusnya. Terus kita hitung tes statistiknya pakai rumus X bar minus mu per standar deviasi dibagi akar dari 8. 8 itu ini X full time faculty. Ya. Terus dapetin 1,08. Terus kita cari p-value-nya. P-value-nya itu dapat dari ini rumus Excel-nya. T.base.2T 1,08 itu tes statistiknya. Udah gitu 7 itu degree of freedom-nya. Terus dapat 0,316. Nah, karena nilai p-value-nya itu 0,316 yang lebih dari alfa, alfanya itu 0,1, maka gagal menolakkan 0. Nah, berarti pada tingkat signifikansi 0,10 tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa jumlah jam pada kelas full time faculty adalah 11 jam per minggu. kemudian untuk nomor 3, soalnya itu medical researcher claims that 5% of children under 18 years of age have asthma. Jadi uh, kita kita dapat tahu kalau H0-nya itu 5% di sini. Terus in a random sample of
250 anak di bawah 18 tahun, 9,6%-nya mengatakan kalau mereka penyakit asma, berpenyakit asma. Terus di sini alfanya itu 0,05. Terus soalnya kayak gitulah pokoknya. Lanjut, Bert. Jadi untuk jawabannya kita bisa tahu A0-nya itu dari tadi yang claims that 5% of children under 15 years of age tadi. Terus maka dapatkan HA-nya itu P tidak sama dengan 0,05. Kemudian yang B-nya itu critical value-nya kita dapatkan kurang lebih 1,96, yang dimana angka ini sama dengan two-tailed, dimana angka ini tuh didapatkan dari significant level 0,05-nya ke critical value. Kemudian didapatkan rejection region-nya itu maka smaller than negatif 1,96 dan lebih dari 1,96. Kemudian C-nya untuk mendapatkan standar tes statistiknya, di sini memakai rumus yang udah ada di materi. Tinggal masukin aja, terus didapatkan 3,34. Nah, karena nilai Z-nya 3,34, di mana memenuhi greater than 1,96, maka di sini menolak H0. Nah, untuk interpretasinya, pada tingkat signifikansi 0,05, ada cukup bukti untuk menolak 5% anak yang berumur di bawah 18 tahun memiliki penyakit asma. Terus, nomor 4, same case with nomor 3, make decision using p-value. Di sini A sama B-nya sama. Terus lanjut. Nah, di C-nya ini kita untuk mencari p-value memakai Excel dengan rumus TDIS dalam kurung TO, terus Decision of Freedom, terus didapatkan p-value-nya itu 0,05111 yang bisa dibuatkan jadi 0,05. Nah, karena p-value ini sama dengan alfa, maka benar bahwa menolak H0. Nah, kalau untuk interpretasinya sama kayak sebelumnya. Ada cukup bukti untuk 0% anak. Nah, kemudian lanjut ke 5, ada 10 random annual salaries yang pokoknya ada 10, datanya ada 10, alfanya itu 0,10, terus kita suruh buktiin apakah there are enough evidence to reject the claim that the standar deviasinya itu $4.250. Nah, ini datanya nih. Nah, kita ke jawaban. Nah, kita klaim dulu. Itu kan tadi kan $4.250. Nah, di kita ubah ke bahasa matematiknya, berarti hipotesis nolnya itu sigma sama dengan $4.250. Nah, ini berarti two-tail. Berarti HA-nya tinggal kebalikannya. Berarti tidak sama dengan 4.250. Nah, kemudian tadi kan diketahui alfanya itu 0,10. Terus kita cari di degree of freedom-nya 10 dikurangin 1 berarti 9. Terus kita cari ininya apa? X-nya, chi-square-nya. Yang right itu 16,919, yang left-nya 3,325. Nah, critical region-nya berarti kurang dari 3,3251 atau lebih dari 16,919. Nah, terus kita cari standar deviasinya pakai rumus yang ada di Excel ini. Ya, 16 dan seterusnya. Terus dapat standar deviasinya itu sebesar 3.621,675. Terus kita masukin ke rumus chi kuadrat ini, N-1 S kuadrat per sigma kuadrat, didapetin 6,535. Nah, terus
dapat terlihat jika KI kuadratnya itu terletak di luar rejection-nya, rejection zone-nya. Rejection zone-nya kan 0,3 di bawah, ini dapat 0 ya, mestinya ini tak hingga di bawah, ya di bawah ini ya, begitu. Jadi gagal menolak K0. Terus kita interpretasinya dengan tingkat signifikansi 10% tidak didapatkan cukup bukti untuk menolak klaim bahwa standar deviasi dari gaji tahunan ada $4.250 gitu. Kemudian di sini untuk soal nomor 6 kasusnya itu sama seperti nomor 5. Tapi perintahnya di sini kita mencari kesimpulannya menggunakan p-value. Nah, sebelumnya sudah diketahui bahwa alfanya itu 0,1. Nah, di sini kita mencari p-value-nya menggunakan Excel, di mana rumusnya itu GSQ.dist dalam kurung X, titik koma, degree of freedom, dan titik koma value true. Nah, dari rumus ini didapatkan bahwa p-value-nya itu 0,314. Di mana tadi kan alfanya itu 0,1. Berarti p-value-nya itu lebih besar daripada si alfanya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya berarti kita gagal menolak H0. Nah, untuk kesimpulannya berarti pada level signifikan 10% tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa standar deviasi gaji tahunan petugas pembebasan bersyarat adalah $4.250. Oke, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.